Puji Tuhan, selamat sore dan menjelang malam. Kita kembali bertemu dalam ibadah tengah minggu di hari Rabu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan kita. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu menyembah, memuji Engkau karena Engkau layak dimuliakan, dipuji dan disembah dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur sepanjang waktu yang kami sudah lewati, Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah menuntun kami sehingga kami boleh kembali ada di waktu-waktu ini. Dan terlebih di waktu ini kami akan menggunakan pendengaran kami dan hati kami untuk mendengarkan firman Allah. Kami percaya firman Tuhan akan datang kepada kami dan memberikan kekuatan semangat baru dan juga memberikan jawaban-jawaban dalam setiap pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kami, dalam hati kami. Bagaimana cara kami melakukan perintah-perintah Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya dapat berkata-kata dengan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar renungan firman Tuhan di ibadah tengah minggu ini. Mari kita sama-sama menikmati firman Tuhan yang saya akan dapat ambil di dalam kitab Lukas pasal 13, atau kita buka Lukas 13 ayat 6. Dikatakan begini, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, judul khotbah yang saya berikan hari ini adalah memberi buah. Saudara, tentu kalau saudara berkebun atau saudara memiliki lahan perkebunan, tentu jika saudara menanam begitu banyak pohon atau tanaman-tanaman yang penting, tanaman-tanaman yang memberi manfaat, tentu saudara mengharapkan tanaman-tanaman itu atau pohon-pohon itu akan memberi buah atau mengeluarkan buah sesuai dengan harapan saudara. Contoh, jika saudara menanam pisang, mangga, duren, rambutan, apa saja yang saudara tanam, pasti saudara berdoa bahkan ya. Dan saudara menunggu. Sambil menunggu tentu saudara juga merawat ya. Mungkin pohon-pohon yang bukan ditanam, rumput-rumput yang liar, saudara akan potong, bahkan saudara akan matikan pohon-pohon liar itu supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman-tanaman yang saudara tanam. Dan satu saat saudara mungkin datang dan melihat ketika dia tumbuh besar dan sudah cukup waktu dia berbuah, saudara pasti mengharapkan sesuatu dari pohon-pohon itu. Nah, kalau pohon pisang tentu dia akan berbuah pisang, nggak mungkin dia berbuah duren. Pohon mangga tentu dia akan berbuah mangga, nggak mungkin dia berbuah rambutan. Nah, setiap pohon yang saudara tanam, saudara akan mengharapkan buah sesuai dengan pohon itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu saudara akan bahagia, saudara akan senang ketika pohon-pohon itu kelihatan mengeluarkan buah. Nah, ketika buah itu matang, mungkin saudara akan tuai, petik ya, dan saudara mungkin bisa menikmati sendiri atau juga bersama keluarga, atau saudara dapat berbagi dengan orang lain. Atau mungkin jika ada begitu banyak buah yang saudara tanam, saudara mungkin bisa dapat menghasilkan uang melalui tanaman-tanaman yang saudara tanam itu karena dia sudah menghasilkan buah. Tapi bagaimana, sebuah pertanyaan ya, ketika semua pohon yang saudara tanam sudah begitu cukup waktu berbuah, dia tidak mengeluarkan apa-apa, dia tidak menghasilkan apa-apa, sudah mulai dia tua dan sebagainya, tapi tidak memberikan harapan ya kepada saudara untuk memetik buahnya. Tentu saudara akan mungkin
akan kecewa di situ melihat tanaman-tanaman ini kenapa hanya subur-subur saja, hanya berdaun-daun saja tapi tidak mengeluarkan buah. Saya percaya kita semua kalau punya kebun seperti itu atau tanaman-tanaman seperti itu, pasti mungkin saudara akan kecewa melihat apa yang terjadi. Sehingga terlintas pasti di pikiran saudara, saudara akan ganti ya mungkin dengan buah-buah yang lain atau pohon-pohon yang lain gitu kan. Nah, sebelum saudara mengganti, sudah barang tentu saudara akan tebang dulu ya, memotong semua pohon-pohon itu yang tidak memiliki buah atau tidak mengeluarkan buah. Tapi bukan itu saudara. Saya percaya ada kekecewaan yang akan ada di dalam hati saudara, sudah begitu lama ditanam, dirawat, tapi kenapa tidak menghasilkan buah? Itu muncul sebuah kekecewaan dalam hati saudara. Sehingga saudara bisa marah-marah gitu ya, kenapa pohon ini kok begini, kok begitu dan sebagainya. Sehingga ya akhirnya ya saudara tebang dan saudara matikan dan saudara menggantikan mungkin pohon yang lain. Saudara, dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 6 ini, Tuhan Yesus berbicara tentang sebuah perumpamaan. Dikatakan seorang mempunyai pohon ara. Ini satu pohon yang namanya pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Jadi di situ ada beberapa pohon tumbuhan yang dia tanam. Namun dia juga tanam namanya pohon arah di situ ya, yang tumbuh di area perkebunan orang ini, di mana dia juga menanam anggurnya. Dan ketika dia lihat dan dikatakan dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, yaitu kepada pohon ara, tetapi ia tidak menemukannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menimbulkan sebuah kekecewaan kepada pemilik kebun ini. Dia tidak menemukan apa-apa, apalagi mungkin pada waktu itu lagi memang musim buah ara, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Dan akibatnya dia tidak menemukan apa-apa dan sangat-sangat mengecewakan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu dalam hal ini kalau kita sebagai orang Kristen digambarkan seperti pohon ara ini, ya sebagai orang beriman, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus merawat kita, Tuhan Yesus menjaga kita, Tuhan Yesus melindungi kita dari semua hal-hal yang mengganggu kehidupan kita. Kita ini digambarkan bagaikan pohon ya, pohon ara ya, yang dimana dirawat oleh Tuhan di dunia ini. Ini gambaran saja ya, supaya apa? Di mana perlindungan Allah, pertolongan Allah selalu terjadi. Allah mengharapkan atau Tuhan Yesus sangat mengharapkan supaya kita juga menghasilkan buah. Buah apa yang harus dihasilkan oleh orang-orang percaya akan Tuhan? Buah kebaikan, buah kasih, buah dalam kebersamaan, buah sukacita, buah memberi. Nah, ini semua buah ya. Semua buah digambarkan bagaikan buah yang harus lahir dari diri kita, yang harus ada dalam hidup kita, untuk kita dapat berbagi kepada dunia, untuk kita dapat berbagi kepada mereka-mereka yang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin mereka tidak ada buah damai sejahtera, tidak merasakan kasih karunia, tidak merasakan perlindungan, tidak merasakan berkat-berkat yang besar. Nah, kitalah sebagai orang yang percaya, kalau kita memiliki buah ya, atau mengeluarkan buah keimanan kita, buah kehidupan rohani kita, seperti saya sudah jelaskan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan ya, berkat-berkat melimpah kita bagikan ya kepada mereka yang sangat-sangat membutuhkan damai sejahtera, sangat-sangat membutuhkan kasih sayang. Nah, ini ada hasil yang kelihatan kalau kita dapat berbagi. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen sudah lama di dalam Tuhan, sudah berakar, sudah dirawat oleh Tuhan, sudah disiram oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak mengeluarkan buah apa-apa. Padahal firman Tuhan selalu mengajarkan kita mari saling mengasihi,
saling berdamai, jangan membenci, mari berbagi kasih. Ini firman Tuhan merawat kita dengan hal-hal ini. Dan firman Tuhan mengajarkan hal ini supaya kita dapat mengeluarkan buah-buah dari kebenaran firman Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak Kristen yang tidak mengeluarkan buah, Alkitab mengatakan pohon seperti itu bisa dimusnahkan. Kita bisa dimusnahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Tuhan tidak menemukan apa-apa kepada kita. Tuhan tidak menemukan buah dalam kekristenan kita. Mari, sebagai orang percaya, lahirkanlah buah keimanan. Buah yang Tuhan ajarkan kepada kita, terutama kasih mengasihi sesama kita. Dalam Lukas 6 ayat 43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Artinya di sini setiap pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik. Kalau kita dipandang sebagai orang Kristen yang baik, sebagai orang percaya yang baik, mari mengeluarkan buah itu. Keluarkan kebaikan, keluarkan persahabatan dengan orang lain supaya benar-benar orang lain mengalami buah kasih daripada Tuhan. Jangan mengeluarkan buah-buah jelek. Jangan mengeluarkan buah-buah yang tidak baik. Jangan menunjukkan keteladanan yang tidak baik kepada orang lain. Terkadang kita di gereja ya kayak orang yang ya begitu halus, begitu mungkin ya rapi, begitu mungkin kelihatan rohani, tapi di luar sana kita tidak mengeluarkan buah yang baik. Bahkan kita menjadi buah cerita bibir negatif daripada orang lain. Orang mengatakan kita begini, kita begitu. Karena apa? Mungkin sikap dan tingkah laku kita itu jelek. Tidak punya buah yang benar. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari keluarkanlah buah kehidupan. Buah-buah yang benar-benar ada di dalam Tuhan. Ada di dalam kasih karunia Tuhan. Jika pohon itu tidak pernah menghasilkan buah yang baik, apa yang terjadi? Tuhan juga akan memberikan hukuman kepada kita kalau kita tidak mengeluarkan buah-buah yang baik. Dan kita akan ditebang, bahkan dibakar. Dalam Lukas pasal 3 ayat 9 dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi inilah yang akan terjadi kalau kita melihat ayat ini, bahwa kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak menghasilkan buah. Ada penghukuman bagi orang Kristen, orang percaya tidak menghasilkan buah yang baik, buah keimanan, buah kasih, buah damai sejahtera. Sebab itu mari sebagai orang yang percaya, saya mau katakan pada saudara, mari bersama-sama kita mengangkat keimanan kita dan kita dapat menghasilkan buah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pohon yang tidak berbuah itu tidak berguna jadinya. Karena apa? Dipotong dan dibuang ke dalam api ya. Dikatakan Lukas 13 ayat 7 dikatakan, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jadi percumalah dia hidup kalau tidak menghasilkan buah. Dan akhirnya si pemilik kebun itu akan menebang pohon itu dan dibakar. Nah, tentu kita tidak, sebagai orang percaya tidak mau, ya, sebagai orang Kristen tidak mau mengalami hal-hal yang dikatakan ditebang bahkan dibakar. Kita akan menjadi orang yang betul-betul penuh dengan sengsara, penderitaan. Tapi kalau kita melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada kita, yaitu menghasilkan buah yang baik bagi dunia ini, sama dan siapapun yang kita temui, maka kita akan melihat kasih sayang terus Tuhan berlaku terjadi dalam setiap kehidupan kita. Maka buah-buah keimanan kita itu makin bertumbuh, makin dewasa, makin kelihatan lebih indah, makin kelihatan lebih baik lagi. Karena hasil yang kelihatan itu yang Tuhan mau.
ada hasil yang benar-benar kita kerjakan dalam kehidupan keimanan kita. Jadi jangan hanya sekedar menjadi orang Kristen atau menjadi pohon kekristenan yang begitu-begitu saja. Tapi mari memberi buah atau kasih kepada orang lain, kepada dunia. Matius 3 ayat 8 dikatakan begini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita sudah bertobat, kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah mengenal Kristus dalam anugerah dan kasih-Nya. Oleh sebab itu firman Allah mau mengajarkan kepada kita, mendorong, mengajak kita supaya kita lebih lagi berbuah di dalam Tuhan. Melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, itulah hal yang luar biasa. Maka kita menjadi pohon-pohon yang baik, anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang diberkati, anak-anak Tuhan yang dipelihara, anak-anak Tuhan yang dijaga oleh Tuhan. Tentu kita semua ini mau seperti itu. Alamilah Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh dapat membagikan buah kasih, buah iman, buah percaya, buah sukacita, dan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sana firman Tuhan, saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada hari ini, semua karena memang Tuhan menjaga kami, Tuhan. Kami mau belajar jadi pohon yang mengeluarkan buah yang baik. Kami belajar jadi pohon seperti pohon yang benar-benar menghasilkan damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera ini kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami juga mau belajar memberi keselamatan, bagi keselamatan kepada mereka, bersaksi tentang keselamatan, bersaksi tentang Yesus, bersaksi tentang Juru Selamat. Oleh sebab itu, jaga, lindungi, pelihara kami dalam kasih-Mu Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, bagi umat-umat-Mu dalam masalah rumah tangga, pribadi, bahkan dalam masalah keluarga, masalah urusan kehidupan, ekonomi, Tuhan. Hamba berdoa senantiasa Tuhan hadir di sana Tuhan, dengan kasih karunia-Mu menyertai dan dapat menyelesaikan semua masalah-masalah yang dihadapi oleh umat-umat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Yang bimbang, yang khawatir, yang menghadapi masalah dalam tubuh mereka Tuhan, jamah dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Berikanlah kekuatan dalam kehidupan umat-umat Tuhan, supaya benar-benar Tuhan melalui kekuatan ini mereka boleh setia kembali dan melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua program pelayanan kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Keuangan-keuangan yang kami butuhkan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau juga akan menyediakannya Bapa. Sebab itu kami hanya imani, percaya kepada Engkau Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, kami percaya itu yang terbaik dan luar biasa di dalam pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati seluruh isi dan jemaat GPKDI, jemaat eklesia, dan para pendengar firman Tuhan ini dimanapun berada Tuhan. Berkati, lawat mereka dengan kasih-Mu ya Bapa, supaya di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya firman itu adalah kebangunan rohani bagi kami, dan kami kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.